Alhamdulillahi ghafiril dzamb wa qabilit tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ibadallah, innallaha amarna bitazawwudi bittaqwa wa akhbarana bi anna khairaz zadi taqwa. Faqala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadallah, ma'asyiral muslimin, ahibati at-tullab min marhalati al-ibtidaiyah hatta al-marhalah al-jami'iyah, a'azzakumullah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk selalu berbenah dan berbekal dengan takwa, dan menyampaikan kepada kita bahwa sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Karena hidup ini adalah perjalanan, bukan tempat pemberhentian. Dunia itu artinya dekat. Kita tidak tahu kapan kita melanjutkan perjalanan. Kata orang Jawa, sekedar mampir ngombe, hanya sekedar berteduh dan minum. Itulah artinya dunia, dekat. Maka kita perlu berbenah dan berbekal, yaitu sebaik-baik bekal adalah takwa. Lantas bagaimana kita merawat, berbenah dan berbekal, membekali diri dengan ketakwaan? Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul adzim. Bagaimana kita membekali diri dengan ketakwaan? Di antaranya adalah dengan menghormati dan memuliakan sya'airallah. Para ahli tafsir menafsirkan sya'airallah, syiar-syiar agama Allah adalah di antaranya adalah kewajiban-kewajiban yang diperintahkan kepada kita. Syariat Islam, tatanan hukum Islam, kita harus menghormati. Di antaranya sholat, adzan, masjid. Kita menghormati Al-Quran, mushaf Al-Quran, menghormati ilmu, menghormati ulama, dan di antara juga ibadah kurban. Itu juga termasuk dalam konteks ketakwaan, bukan sekedar bagi-bagi daging. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan daging, bukan darahnya. Karena daging, penyembelihan kurban itu hanya sarana untuk menguji manusia sejauh mana ketakwaannya kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sering ada pertanyaan terutama di media internet, kenapa kita harus menghormati ulama, kiai? Kenapa? Padahal mereka juga manusia biasa, menikah, punya anak, berumah tangga, dan ketika ajalnya tiba juga mati, meninggal dunia. Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup kuat untuk menjadi alasan. Bahkan saking kuatnya untuk menjadi alasan, jika ditambahkan dengan alasan lain, alasan ini menjadi berkurang, mereduksi atau mengurangi kekuatan dari alasan ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya wal anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilma faman akhadha bihi akhadha bihaddin wafir. Ulama adalah pewaris para nabi, dan ulama itu
tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham, tidak mewariskan harta. Tetapi apa yang diwariskan? Innama warasu al-ilma. Yang diwariskan hanya ilmu. Hanya dalam tanda petik. Siapa yang menggapai ilmu, akhadha bihaddin wafir, maka dia telah mendapatkan porsi bagiannya yang sangat melimpah. Wa man yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah ilmu kepada siapapun yang dikehendaki, dan siapa yang diberi hikmah berarti dia diberi kebaikan yang sangat melimpah. Ilmu, apakah Rasulullah, para nabi, bukan Rasulullah saja, tidak mewariskan dinar dan dirham, harta dan kekayaan sesuai dengan hadis ini? Coba kita cermati. Ilmu itu ibarat kail, dan harta itu ibarat ikan. Sekarang ini masa-masa di mana masyarakat itu membutuhkan kail, lapangan pekerjaan, bukan bantuan sosial, uang, beras ala kadarnya, bukan itu. Inilah rahasianya. Bahkan tidak ada satu negara pun yang maju tanpa ilmu. Kemajuan apapun itu ditopang oleh ilmu. Ada negara yang ilmu ekonominya bagus, dia maju di bidang ekonomi. Ada negara yang militernya bagus, ilmu militernya bagus, dia akan maju di bidang militer, dan seterusnya. Dan ini kalau dirunut ke belakang, ilmu pengetahuan yang maju sekarang ini yang kita klaim maju, belum tentu nanti 100 tahun bisa jadi kita ini ilmu-ilmu yang sekarang ini usang. Ini adalah akumulasi dari ilmu-ilmu yang sudah ada, bahkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sudah diajari oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama-nama benda itu sudah diajarkan Allah kepada Nabi Adam semuanya, kullaha. Nama-nama benda-benda bukan ditemukan, itu cuma pengembangan bahasa, perbedaan suku dan penyebaran manusia. Tapi pada dasarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran-ajaran itu sudah dimulai diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimat. Ada kata-kata hikmah yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam. Jadi kalau kita runut, peradaban itu sebenarnya sudah dimulai dari sejak Nabi Adam. Bahkan ada peradaban yang kalau kita berkaca pada hari ini, kita sulit untuk mengatakan bahwa peradaban saat ini lebih maju dari zaman dulu. Contohnya apa? Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak bersalah dalam konteks skandal dengan Siti Zulaikha, tapi beliau taat hukum, bahkan menghormati hukum walaupun tidak bersalah. Rabbi sijnu ahabbu ilayya. Apa jawabannya? Jadi keputusan raja, dia menerima penjara lebih aku sukai, lebih aku pilih daripada aku menghadapi skandal seperti ini. Penjara, barangkali yang sudah masuk penjara sudah merasakan bagaimana kerasnya kehidupan penjara, apalagi zaman dulu. Tapi seorang nabi memilih untuk dipenjara daripada menghadapi itu. Menghormati hukum, supremasi hukum. Hukum itu hitam putih, salah sesuai hukum, walaupun faktanya benar, tetap dijalani. Itulah hukum. Dan kemajuan ilmu, peradaban dan sebagainya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dikenal dengan kebijaksanaan dalam memutuskan hukum, teknologi dan sebagainya. Nabi Daud itu bahkan pengolahan besi itu sudah dianugerahkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Besi yang kita di sini sudah dijadikan rudal dan sebagainya, sepeda dan motor, mobil dan sebagainya, itu dimulai dari zaman Nabi Daud alaihissalam dan seterusnya. Inilah warisan para nabi. Seandainya tidak ada ilmu dan ulama, bukan orang-orang soleh yang dikit, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Jadi bukan orang soleh saja, orang yang diberi ilmu apapun. Jadi kemajuan apapun yang kita capai adalah akumulasi ilmu dari zaman Nabi. Jadi
Dari sini singkatnya kita simpulkan, seandainya ilmu itu diberi hak paten yang semuanya terhimpun pada Al-Quran, dan Al-Quran disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, berapa royalti, berapa hak paten, hak keuntungan ekonomis yang didapatkan oleh Rasulullah SAW, semua negara Islam itu seharusnya berkewajiban membayar royalti kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dubai yang megah dan sebagainya, Qatar, semua negara Islam, bahkan semua lembaga Islam itu berhutang budi yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu itu kail, dan kail itu bisa untuk mencari ikan. Ilmu itu media, bisa untuk mencari kekayaan dunia manapun, apapun, kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan apapun, semuanya dengan ilmu. Tidak ada negara maju tanpa ilmu. Tidak ada negara yang maju dengan kebodohan. Ada wa nas'alullaha al-'azima ilman nafi'an wa 'amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban mubarakan fi. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ibadallah, sallu ala nabiyyikum kama amara rabbukum fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fi khitami hadhihi al-khutbah sa'ulki kalimatan. Kiai Syekhu mencapai tahap Ma'had Al-Hamidiyah ini pun tidak lepas dari ilmu. Ilmu, seandainya tanpa ilmu belum tentu sebesar ini Al-Hamidiyah. Beliau pencapaian nasional maupun internasional sebagaimana yang sudah kita ketahui. Maka pesan Al-Khatib kepada para penuntut ilmu, ingat hadis Nabi tentang menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu, ada yang riwayat salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Jannah itu surga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tetap semangat, tetap menjaga motivasi untuk mencari ilmu supaya bisa membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan syukur-syukur bangsa dan negara. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahli syirka wal musyrikin wansur ibadakal mujahidin fi kulli makan wa khasatan fi Palestin. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.